Pertama, orang nikah harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya, dengan sifat kekuasaannya, dengan sifat kehendaknya, dengan sifat ilmunya, dengan sifat penglihatannya, dengan sifat kekuatannya dan sebagainya. Siapapun kita tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Siapapun kita tetap dalam penguasaan Allah. Siapapun kita, dimanapun kita, tetap dalam pengetahuan Allah. Oleh karena itu, kesadaran ketuhanan untuk sadar akhirat itu perlu dipupuk. Jadi kamu boleh serupa dengan Ibrahim Allah. Kamu salah apapun yang kita tidak merasa Allah Maha Tahu, dan kebenaran sekecil apapun Allah Maha Tahu. Oleh karena itu, ketika orang mengenal Allah, ketika orang sadar ditemani Allah terus-menerus, maka dia jadi apapun, dia tidak akan melakukan penyelewengan dan merugikan orang lain. Hingga kita mengkhabarkan orang di akhir zaman itu banyak amanah yang sia-sia, banyak orang yang melupakan kebaikan, banyak orang yang ucapannya meremehkan orang, tidak sengaja ataupun sengaja. Anikah Allah mencatat, Allah mengetahui. Oleh karena itu, pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ala kullu syai'in ma khalaqallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zail. Bahwa segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa, dan semua nikmat suatu ketika pasti hilang. Jadi orang yang menambah muda, nikmat sehat, nikmat ini dan sebagainya itu terasa, tidak terasa, sehingga waktu itu disia-siakan. Tapi ketika sudah tua, merasa bahwa muda itu sangat berharga. Oleh karena itu, sebelum dia tersepuh, kita harus menggunakan masa muda itu sebaik-baiknya. Para ibu dan masih menjadi Allah Subhanahu wa taala, itu pertama mengenal Allah. Dan semua nikmat itu pasti habis. Semua nikmat selain kita mendekat kepada Allah itu hilang. Nikmat apapun itu selain mendekat kepada Allah itu hilang, kecuali nikmat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk kita selalu ingat akhirat, mengenal diri kita sendiri. Sulit orang mengenal dirinya, yang mudah mengenal orang lain. Sehingga